Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah Minggu Prapaskah yang kelima. Sebelum kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang kelima, saya akan membacakan beberapa warta untuk kita bersama. Warta Gereja Minggu tanggal 21 Maret 2021. Yang pertama, hari ulang tahun warga. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada 1. Bapak Wisnu Martinus Kurniawan, berulang tahun tanggal 21 dari kelompok 2. Yang kedua, Ananda Gren Danum Hermawan, berulang tahun tanggal 21 dari kelompok 3. Yang ketiga, Ananda Natania Dinda Salomita, berulang tahun tanggal 21 dari kelompok 3. Yang keempat, Bapak Sri Widiatmoko Hartono, berulang tahun tanggal 22 dari kelompok 2. Yang kelima, Ibu Tri Hike Susanti, berulang tahun tanggal 22 dari kelompok 3. Yang keenam, Ananda Maranatha Dinara Kristi, berulang tahun tanggal 22 dari kelompok 3. Yang ketujuh, Ibu Niramaya Kusumawardani dari kelompok 5, berulang tahun tanggal 22. Yang kedelapan, Bapak Erwin Sumawijaya, berulang tahun tanggal 23 dari kelompok 1. Yang kesembilan, Ibu Martanti Wulaningsih, berulang tahun tanggal 23 dari kelompok 1. Yang kesepuluh, Ibu Murianti, berulang tahun tanggal 24 dari kelompok 3. Yang kesebelas, Bapak Soekarso, berulang tahun tanggal 27 dari kelompok 1. Dan Bapak Suwardi, berulang tahun tanggal 27 dari kelompok 5. Warta berikutnya adalah masa Paskah GKJ Ambarawa tahun 2021. Yang pertama, aksi puasa sudah dimulai pada tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 4 April tahun 2021. Dan untuk pengumpulan persembahan aksi puasa dilaksanakan pada ibadah Paskah tanggal 4 April 2021. Yang kedua, ibadah Kamis Putih dilaksanakan tanggal 1 April 2021 jam 17.30 di Gedung Gereja Ambarawa. Yang ketiga, ibadah Jumat Agung dengan perjamuan kudus istimewa dilaksanakan tanggal 2 April 2021. Untuk induk dilaksanakan pukul 7 pagi dan di Pepantan Banyu Biru dilaksanakan pukul 9 pagi. Ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan tanggal 3 April jam 17.30 dilaksanakan di Gedung Gereja Ambarawa, Gereja Atas. Kemudian ibadah Minggu Paskah tanggal 4 April 2021 untuk pelaksanaan di induk pukul 7 pagi dan sore pukul 16.30. Sedangkan di Pepantan Banyu Biru dilaksanakan pukul 9 pagi. Mohon perhatian dan dukungan dari seluruh warga jemaat. Selanjutnya, berita kelahiran. Telah lahir putri kedua dari Ibu Niramaya Kusumawardani dan Bapak Ari Murjono pada hari Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang diberi nama Yovela Klairi Maharani. Yang kedua, telah lahir cucu dari Ibu Magdalena Yuliati dari kelompok 5 pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 yang diberi nama Nediva Ganesh Juvanka. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia
Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warta jemaat untuk pagi hari ini. Dan untuk warta selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di warta yang sudah disediakan oleh gereja. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memasuki saat hening. Kita akan bersiap dalam melaksanakan ibadah Minggu Prapaskah yang kelima. Ibadah Minggu Prapaskah kelima dengan tema Kasih Allah Melampaui Penghukuman. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian PKJ nomor 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Hatimu pada Dia jika tetapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Suara-suara haleluya. Mari, 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 pujilah Tuhan yang agung. Mari kawan, ajak teman bernyanyi. Kita khususkan ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan pengakuan kita yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menggunakan bait yang kedua. Janganlah engkau mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jika engkau mengeraskan hati, jadilah pelaku kedua. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Suara-suara haleluya. Mari, 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 pujilah Tuhan yang kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi. Kita bersama akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakui keberadaan kita, ketidakmampuan kita untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama
dan kepada Tuhan. Dan mari kita menyesalinya dengan menaikkan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 23, bait yang ketiga, di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap kita yang mengakui segala kelemahan dan dosa kita, Tuhan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Berita anugerah untuk kita bersama pagi hari ini dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian berita anugerah dari Tuhan, dan pada pagi hari ini kita bersama juga diberikan petunjuk agar supaya kita dapat melakukan hidup kita yang baru. Adapun petunjuk hidup baru dari kita pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sangat sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, seraya kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari PKJ nomor 239, Perubahan Besar di Kehidupanku. Sejak
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Sebagai ayat mengantar terambil dari Mazmur pasal 51, ayat 1 sampai dengan 12. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Marilah kita mempersembahkan seraya kita memujikan pelengkap kidung jemaat 148 bait yang pertama, terima kasih ya Tuhanku. Marilah kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kita. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, atas berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terbukti pada pagi hari ini, Tuhan mengizinkan kami berkumpul bersama di tempat ini, untuk kami memuliakan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu, dan juga mendengarkan sabda firman-Mu. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan yang tidak lain dari berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan, sehingga benar-benar layak untuk kami pergunakan sebagai sarana kegiatan kami di dalam gereja, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati setiap kegiatan yang boleh kami lakukan, pekerjaan pemberian Tuhan. Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah kami mempersembahkan sisa hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan jika pada kesempatan ini kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan, Tuhan tolong biarlah kami mendengar, merasakan, dan bahkan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, berkati Bapak Pendeta Setio yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Dan jika di dalam kami mempersembahkan dan berdoa terselip pelanggaran dosa-dosa kami mohon ampun ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita menerima bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus memberitakan kematiannya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Hosiana. Amin. Bapak Ibu, jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita disodori tema kasih Allah melampaui penghukuman. Bapak Ibu yang terkasih, Minggu Prapaskah yang keempat kita berbicara tentang kasih Allah yang menghidupkan, anugerah yang menghidupkan. Dan di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita diingatkan lagi kasih Allah mengalahkan atau melampaui penghukuman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah masuk ke Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan kita sudah masuk Prapaskah yang keenam, yang biasa kita sebut dengan Minggu Palem. Minggu menjelang Minggu Suci, menjelang Trisuci, Kemis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan akhirnya ditutup dengan perayaan Paskah.
Nah, Bapak Ibu, di pekan menjelang pekan suci ini, karena minggu depan kita sudah masuk ke Minggu Palmarum, banyak orang percaya yang tetap berjuang untuk bisa mempertahankan semangat, apalagi di masa pandemi. Dan kita tahu pandemi ini sudah memasuki tahun yang kedua. Beberapa gereja kita dapati masih beribadah secara online. Serta beberapa jemaat bertanya-tanya, apakah nanti dalam Paskah itu kita akan menyanyikan himne kemenangan Paskah. Sementara itu di depan mata masih ada banyak Sabtu sunyi, masih ada banyak ketidakpastian, bahkan di sepanjang tahun yang akan datang ini. Jadi Bapak Ibu, saat kita mendekati pekan suci Paskah, sebagaimana yang menjadi tema tadi, kita akan menggumuli beberapa hal. Yang pertama tentang hukum dan penghukuman, tentang kasih karunia, kasih Allah yang menyelamatkan, dan tentang belas kasih Allah. Nah, bagaimana rasanya memiliki hukum Allah itu tertulis di batin kita, tertulis di hati kita? Bagaimana rasanya memiliki kehadiran Allah itu sedekat detak jantung kita? Sebagaimana yang menjadi isi perjanjian baru Allah lewat Yeremia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yeremia tadi menyajikan satu jenis pengalaman yang berbeda. Jenis pengalaman bagaimana manusia menyelaraskan diri dengan visi Allah. Visi Allah tentang diri kita, visi Allah tentang masyarakat kita, dan bagaimana supaya hati dan telinga kita itu selaras dengan suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Yeremia dan kitab Pemazmur yang kita terima tadi, semuanya berbicara tentang tidak hanya perjanjian baru, tetapi berbicara tentang hati dan kondisi yang baru. Hati yang diubah, hati yang dimurnikan. Yang kita tahu, karena itu perjanjian dari Allah sendiri lewat Yeremia, hati yang baru itu, yang di dalamnya ada hukum Allah yang tertulis, jelas itu merupakan anugerah. Jadi Allah memulai perjanjian baru itu dengan menuliskan hukumnya di dalam hati setiap insan. Sehingga sia-sia orang mengatakan, kenallah Allah, takutlah pada Allah, belajarlah tentang hukum Allah. Tidak. Karena setiap hukum itu sudah ditanamkan oleh Allah di dalam setiap batin manusia. Nah, persoalannya, kalau hukum itu sudah ditanamkan dalam setiap hati manusia, itu berarti bagaimana selanjutnya manusia yang memiliki hati yang baru tadi. Karena kita tahu Allah selalu dalam karya penyelamatan bukanlah satu-satunya aktor dalam penyelamatan. Tindakan Allah memang selalu mengajak ada peran serta yang harus dikerjakan oleh manusia yang memiliki hati yang baru. Yaitu apa? Upaya manusia untuk menyelaraskan diri dengan kehendak dan visi Allah. Jadi manusia perlu memberikan respon. Sia-sia kalau hukum itu sudah ditanamkan dalam hati, sia-sia kalau hukum itu sudah tertancap dalam batin, tetapi respon dan tanggapan kita tidak memadai.
Jadi respon dan tanggapan kita itu akan menjadi sarana kita bisa menjadi mitra dengan Allah. Dan tentunya karena kita diminta untuk memberikan respon dan tanggapan, di sini dituntut daya kreativitas dan sekaligus bagaimana kita menggunakan kehendak bebas kita. Itu persoalannya kita. Jadi hati kita sudah ditanamkan hukum Allah. Di satu sisi kita memiliki kebebasan kehendak, di satu sisi kita diberi akal budi untuk daya kreativitas kita. Tiga-tiganya saling terkait antara hukum Allah yang ada di dalam hati, adanya hati yang baru, tetapi juga ada kebebasan manusia dan ada akal budi yang harus menunjukkan kreativitas bagaimana menyelaraskan kita, perbuatan kita dengan hati yang baru tadi. Hal yang senada dalam pengalaman yang konkret ditunjukkan dalam bacaan Mazmur 51. Secara hurufiah, secara lugas, Mazmur 51 ini berupa doa permohonan akan belas kasih Allah. Jadi pemazmur ada dalam kondisi tersesat total karena dosanya. Pemazmur lalu meminta Allah untuk berkenan mengambil inisiatif memberi pengampunan. Tidak hanya mengambil inisiatif untuk memberi pengampunan, tapi juga berkenan untuk mentransformasi hidup dari pemazmur. Jadi pemazmur merasa dirinya sebenarnya tidak layak untuk menerima belas kasih Allah. Dia mengakui dia tidak memiliki hak dalam kaitan hubungannya dengan Allah karena dosanya. Ia layak mendapatkan penghukuman. Karena ya kita tahu pemazmur 51 ini adalah kisah Daud, bagaimana Daud jatuh begitu luar biasa dalam kisah ini. Jadi Daud sendiri merasa dia tidak layak untuk mendapatkan belas kasih. Daud merasa layak untuk dihukum oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu, dalam Mazmur 51, pemazmur juga merasa pencapaian moralnya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya kalau dibanding dengan kejatuhannya. Ini merupakan satu pengalaman eksistensial. Ini merupakan pengalaman hampir setiap insan. Ya. Jadi setiap orang kadang-kadang di satu saat tertentu merasakan adanya ketiadaan moral. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur ini melangkah lebih jauh lagi. Dengan mengatakan bahwa, ya, aku diciptakan dalam kondisi dosa. Dan satu-satunya harapanku adalah hanya menyerahkan diri pada belas kasih Allah. Sekali lagi saudara kasih, pengalaman pemazmur ini menjadi pengalaman yang bersifat eksistensial. Orang yang sungguh-sungguh menyadari keterbatasannya, kelemahan, dan keberdosaannya. Kalau memakai bahasa Paulus, mengalami kelumpuhan moral. Inginnya melakukan yang baik, tetapi justru yang ia perbuat tidak baik. Tetapi ada lagi yang lebih maju, meskipun pemazmur merasa dia tidak sempurna, namun pemazmur ada dalam posisi dan perasaan pasti Allah akan memahami. Jadi posisi pemazmur adalah posisi yang dipahami. Jadi bukan posisi sebagai orang yang berdosa lalu tidak berpengharapan, tidak. Tetapi dipahami sebagai anak-anak Allah yang layak mendapat belas kasih. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita mengkaitkan kesalahan, pelanggaran, dosa itu selalu punya
interkonektivitas, selalu memiliki aspek sosial. Jadi apa yang dilakukan oleh pemazmur itu mungkin karena faktor sosial. Jadi dikatakan, aku sudah berdosa sejak dikandung. Artinya ada keterkaitan dengan faktor bagaimana pendidikan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana pemazmur menyadari dia ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak sempurna. Di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Jadi kejatuhannya bukan semata-mata karena dia memang salah, tetapi juga ada aspek pendukung. Ini yang seringkali dalam istilah modern disebut sebagai dosa sistemik. Jadi ada faktor-faktor pendukung yang memaksa dan mendorong, yang memotivasi dan mendukung orang untuk berbuat dosa. Nah, tetapi persoalannya bukan di situ, saudara kasih. Persoalannya adalah bagaimana kasih karunia itu melampaui penghukuman. Nah, dalam perasaan kehancurannya, dia sendiri berdosa, dia dilahirkan dalam keluarga yang berdosa, ia ada di tengah sistem masyarakat yang berdosa. Pemazmur tetap meminta Allah hati yang baru, ditransformasi. Pemazmur tetap meminta diberi semangat yang baru. Di sini saya ngasih bedanya dosa Yudas dan dosa Petrus. Kalau Yudas jatuh dosa, dia tidak meminta semangat baru. Sementara Petrus minta semangat yang baru. Ada transformasi, ada pertobatan. Jadi tanggapan yang terbaik yang harus dikerjakan, langkah solutif terbaik yang harus dikerjakan oleh orang yang berdosa seperti pemazmur adalah yang pertama, adanya pengakuan dosa, adanya pertobatan, adanya keterbukaan kita untuk mau menjadi ciptaan baru. Dan itu pasti penghukuman akan dikalahkan oleh kasih karunia. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki upaya mengakui dosa, tidak mau bertobat, tidak membuka peluang untuk menjadi ciptaan baru, maka jelas kasih karunia itu tidak akan bisa mengalahkan penghukuman. Itu dua bacaan dari Yeremia dan Pemazmur. Sementara itu, bacaan kitab Ibrani berbicara tentang Yesus yang menjadi imam besar, Yesus yang bisa menjadi pokok keselamatan. Sebenarnya kitab Ibrani ini lebih menggemakan himne Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Ia mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yesus mampu menjadi pokok keselamatan? Mengapa Yesus bisa menjadi imam besar? Karena Kristus dikenal kerendahan hatinya. Karena Kristus dikenal identifikasinya dengan kondisi manusia. Kelemahan manusia. Jadi Ibrani tadi sebenarnya mau menekankan kita memiliki imam besar yang tahu setiap kelemahan kita. Sehingga Kristus yang seperti itu memiliki cinta ilahi yang berempati. Yang terhubung langsung dengan keberadaan kita. Jadi imam besar kita, pokok keselamatan kita bukan imam besar atau pokok keselamatan yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kita. Dan imam besar yang seperti itu adalah ia rela meskipun ia memiliki kemuliaan, dia rela menjadi rendah. Bahkan ia juga melakukan banyak mukjizat untuk menyembuhkan. Bahkan yang lebih utama lagi, ia pasti akan mengubah diri kita. Intinya, imam besar, pokok keselamatan kita, ia rela berkorban secara total untuk keselamatan manusia. Dari sini kita tahu penderitaan Kristus itu sebenarnya pencerminan empati Allah
terhadap situasi dunia ini, termasuk pandemi ini. Penderitaan Kristus itu adalah menjadi katalisator. Bagaimana kita bisa disembuhkan dan kita bisa dipulihkan. Jadi kita beruntung memiliki imam besar yang mengerti, memahami situasi kita. Yang ia juga turut menderita dalam penderitaan manusia. Dalam bacaan Injil Yohanes, jadi menggambarkan hari-hari terakhir Tuhan Yesus dalam kehidupan duniawinya. Diceritakan ada sekelompok orang bukan Yahudi yang nyata-nyata orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Nah, kasih orang yang bukan Yahudi, orang Yunani ingin ketemu dengan Tuhan Yesus secara personal. Mungkin setelah mendengar pengajarannya, mungkin setelah melihat apa yang dikerjakan, ingin bertatap muka secara langsung. Ingin melihat bagaimana kerajaan Allah itu ada di dalam Yesus. Lah, terima kasih. Apa yang menjadi tanggapan Tuhan Yesus ketika diberitahu oleh muridnya akan ada orang Yunani yang ingin berjumpa dengan dirinya? Yesus selalu bercerita tentang saat-saatnya. Bagaimana Yesus sendiri menggunakan kebebasannya sebagai manusia. Bagaimana Yesus akan memasuki penderitaannya. Dan sekaligus bagaimana Yesus akan dipermuliakan. Jadi justru respon Tuhan Yesus ketika ada orang yang begitu tertarik pada dirinya. Ia berbicara tentang apakah aku harus menolak kehendak Allah? Apakah aku harus melakukan kehendak Allah? Jadi ada kebebasan Yesus. Dan sekaligus Yesus memilih, dipermuliakanlah namamu. Ya, Yesus memilih meskipun harus mengalami penderitaan, tapi itu dipilih dengan kebebasannya. Dan sekaligus saat itu ada suara yang dari langit, Allah Bapa memuliakan. Aku sudah mempermuliakanmu. Aku akan mempermuliakanmu kembali. Nah, jadi saudara kasih, sebenarnya Tuhan Yesus sama seperti kita, makhluk fana biasa. Jadi inginnya setiap orang itu ingin menghindari penderitaan di dunia ini. Hanya orang yang masokis, yang ingin mengejar-ngejar penderitaan. Yesus bukan tipikal manusia masokis. Jadi diceritakan tadi dalam bacaan Injil, ia mengakui dia harus mengikuti panggilan Bapa kepadanya. Dan itu berarti nanti harus berhadapan dengan konflik, berhadapan dengan penyalipan. Tetapi karena ia menggunakan kebebasannya untuk melayani kehendak Bapa, itulah alasannya dia berani masuk kota Yerusalem. Jadi dia masuk kota Yerusalem karena ia mau melayani Bapa. Jadi sebenarnya Yesus memiliki pilihan. Bisa saja ia mengatakan, Tuhan biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bisa saja ia mungkin memilih pilihan yang mengarah pada upaya menghindari konflik di Yerusalem. Tetapi dia lebih memilih melayani kehendak Bapa. Nah, terima kasih. Dari apa yang diceritakan dari Injil ini, Yesus mau mengingatkan kita tidak bisa, memang kita tidak bisa melepaskan diri dari upaya kepentingan diri kita sendiri. Kita cenderung egois, kita harus berani mengakui itu. Tetapi berkorban untuk nilai-nilai yang lebih besar, itulah marwah kita. Itulah tujuan hidup kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, bisa menghindar. Oke lah, saya nggak perlu harus ke Yerusalem. Saya tidak perlu harus masuk dalam penderitaan itu. Tetapi ada nilai-nilai yang lebih besar daripada nilai dirinya sendiri.
Dan Yesus tahu, manakala ia mau berkorban untuk nilai-nilai yang lebih besar daripada kepentingan sendiri, dia akan mengalami sukacita dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita diperhadapkan banyak pilihan, kepentingan siapa yang harus kita utamakan. Apakah kita berani melewati kepentingan diri kita sendiri, melampaui keuntungan individual kita, atau kita lebih pada kesetiaan pada Allah. Sepanjang hidup Tuhan Yesus, sepanjang pelayanan Tuhan Yesus sudah tahu betul secara jelas apa visi Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Sama seperti yang tadi disaksikan dalam Yeremia dan Mazmur. Visi Allah itu sudah tertanam di dalam hatinya. Dan saya tahu juga visi Allah itu tertanam dalam hati kita masing-masing juga. Jadi Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Hukum Allah tertanam dalam hatinya. Tetapi di satu sisi Yesus juga tahu Allah tidak serta-merta menginginkan Yesus harus menderita, tidak. Jadi ada satu sisi, ada hukum Allah yang tertanam dalam hati batin Tuhan Yesus. Tapi satu sisi, Yesus juga tahu, ini bukan kehendak Allah kalau saya menderita. Tetapi ketika Yesus menjalankan hukum yang tertulis dalam batinnya, dalam pelayanannya Yesus mau tidak mau bersinggungan atau terkait dengan kursi kekuasaan keagamaan. Terkait atau bersinggungan dengan kursi kekuasaan politik. Dan itulah yang dihadapi Yesus. Di situ kadang-kadang ketika dalam titik tertentu kita sudah tidak bisa menghindar dari konflik, di situ persoalannya. Apakah kita mau menghindar, melarikan diri, atau tetap setia pada hukum Allah yang ada dalam hati kita? Nah, seringkali ini juga pandemi ini, kalau dalam uraian minggu kemarin jelas. Teologi pandemi, teologi bencana itu bukan Allah yang menghendaki. Tetapi Allah bisa memakai kondisi yang tidak ideal tadi dengan semangat Roma 8, kita bisa baca. Dalam segala hal, dalam segala perkara, bahkan di tengah-tengah konflik, bahkan di tengah-tengah bencana dan pandemi, Roma 8 ayat 28 di sana mengatakan Allah mampu bekerja dan mampu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Ini yang semakin menegaskan, ya mungkin meskipun harus berhadapan dengan konflik, berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan masalah. Kadang-kadang masalah itu, ya saya menggambarkan berkali-kali seperti bola. Ya, kalau dilempar ke bawah, dia akan punya daya lenting. Justru membuat kita lebih kreatif, justru membuat kita lebih termotivasi untuk lebih maju. Ya, termasuk dalam kondisi pandemi ini. Jadi Bapak Ibu, dalam peristiwa salib Tuhan Yesus, Allah mengambil inisiatif. Tetapi inisiatif Allah tidak memasung kebebasan dan kemampuan Yesus. Demikian pula dalam masa pandemi ini. Demikian pula dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Allah tidak pernah memasung kita, memaksa kita harus sesuai dengan kehendaknya. Visi dan hukum Allah, kehendak Allah memang tertanam dalam batin kita. Tetapi lagi-lagi tergantung pada kita. Apakah kita bersedia merangkul marwah kita dengan lebih mengutamakan nilai-nilai yang lebih besar? Apakah kita bersedia merangkul dan berusaha membangun kemitraan dengan Allah yang penuh kasih? Nah, dalam
hal ini kita perlu terbuka, hati kita perlu terbuka. Dalam hal ini kita perlu belajar menemukan kembali kehendak Allah yang tertulis di dalam hati kita, supaya itu terwujud dalam karya tangan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti Tuhan Yesus, kita bisa kehilangan nyawa kita. Kita bisa mengorbankan kepentingan pribadi dan individualitas kita. Tetapi kalau itu semua demi kebaikan yang lebih besar, demi rencana Allah, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dengan melakukan itu, diri kita menjadi berkembang. Dengan melakukan itu, kita akan diberi kesempatan menyongsong dan mendapati kehidupan yang baru. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita panjatkan doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, karena firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Pandemi ini mampu kami lampaui. Pandemi ini mampu kami hadapi dengan berbekal pada kasih karunia-Mu, berbekal pada pertolongan dan berkat-Mu. Bapa, sungguh kami menyerahkan hidup kami ada dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hati kami, batin kami selalu mengikuti apa yang menjadi hukum dan kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu. Dan biarlah kami juga sama seperti pemazmur, hanya mengandalkan diri pada belas kasih-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang terkasih. Engkau pasti tidak akan menegakkan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami menyerahkan kehidupan bersama kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara. Tuhan, Engkau berkati anak-anak dan cucu kami. Engkau beri kekuatan kepada setiap anak dan cucu kami. Sehingga anak dan cucu kami juga Engkau layakkan mendapatkan cinta kasih-Mu secara nyata. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di tengah-tengah masyarakat. Kami harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Kami harus tetap terhubung dan terkait, menunjukkan saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi dalam kehidupan bersama. Tuhan berkati kami dengan kebijaksanaan dan sekaligus dengan kewaspadaan. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup bergereja kami. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga harus terpaksa beribadah di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memperhatikan kerinduan mereka. Tuhan menjamah hati mereka, sehingga saudara kami tetap mendapatkan kekuatan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang ada dalam pergumulan, ada dalam suasana kesusahan dan duka cita.
Tuhan Engkau berkati saudara-saudara kami dengan kekuatan. Bapa, kehidupan berbangsa dan bernegara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami. Bapa Surgawi, kesempurnaan doa kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mbah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita respon firman Tuhan tadi dengan judul Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Jemaat milik Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kasih karunia Allah melampaui penghukuman, melampaui situasi kita di tengah-tengah pandemi ini. Kita yakin kasih itu akan terus menyertai kita. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan bait yang kedua. Kita harus menyanyikan gitar. Kita